हम दोसना उसी को जो जात जाविदानी हमसे नहीं है उसका कोई न कोई सानी. Sebuah buku berbahasa Inggris yang berjudul Paradise Under Your Feet dipersembahkan oleh Lajnah Imailah United States. Kini dalam bahasa Indonesia, buku pedoman para ibu muslim Ahmadi dalam tarbiyat anak-anak. Surga di bawah telapak kakimu. Sebuah persembahan untuk Allah yang Maha Kuasa dari para ibu Ahmadi. Allah yang Maha Kuasa yang tercinta, Engkaulah satu-satunya jawaban dari semua masalah dan kesulitan kami. Kami lemah dan memohon pertolongan Engkau yang istimewa, juga keberkatan dalam perjalanan kami menjalani peran sebagai ibu. Ya Allah, jadikanlah kami ibu yang berbudi, sehingga kami dapat membesarkan anak-anak yang berbudi, seorang ibu yang anaknya dapat menemukan surga di bawah telapak kakinya. Ya Allah yang kami cintai, ilhami hati anak-anak kami dengan ketahuian Engkau, dengan kepastian dari keberadaan Engkau, bahwa Engkau dekat dan menjawab semua doa dari hamba-Mu yang rendah hati. Berkati kami semua dengan kasih sayang-Mu. Karuniakan kami kekuatan sebagai ibu, tutupilah kekurangan kami. Berilah kami karunia peningkatan kualitas yang dibutuhkan untuk membesarkan generasi penerus Ahmadi yang akan menjadi standar penerus kemenangan Islam. Jadikanlah kami teladan bagi mereka, agar mereka dapat mengamalkan segala hal yang kami ajarkan kepada mereka sebagai contoh terbaik. Genggamlah tangan kami dan berilah kami ketetapan dan keteguhan di dalam keyakinan kami sampai akhir waktu. Karuniakanlah kepada anak-anak kami teman-teman yang baik, teman dalam kebaikan selama hidup mereka. Lindungilah mereka dalam menjalani petualangan hidup ini dari pengaruh materialistis dan negatif. Karuniakanlah anak-anak kami dan kami mata yang dapat membedakan yang benar dan yang salah, sehingga kami dapat selalu memilih kebenaran ketika terdapat konflik di antara budaya dan agama. Amin. Memilih Islam ketika budaya tidak mendukung. Sebuah puisi yang dipersembahkan kelompok workshop dalam kesempatan Istima Lajnah East Coast, United States. Bab 1, peran para ibu Ahmadi dalam tarbiyat anak-anak. Surga terletak di bawah telapak kakimu. Pendahuluan. Peristiwa yang paling mengagumkan dalam kehidupan seorang perempuan mungkin adalah peristiwa di mana ia mengetahui bahwa ia akan menjadi seorang ibu. Setelah diawali rasa terkejut, apakah ini benar? Mendatangkan kebahagiaan dan juga ketakjuban, lalu kemudian pada kenyataannya mendatangkan kekhawatiran. Apakah semua akan baik-baik saja? Akankah bayi saya sehat? Bagaimana nanti saya mengurusnya? Dan yang terpenting dari itu semua, bagaimana saya bisa menjadi seorang ibu yang baik dan membesarkan seorang anak yang saleh? Ini semua merupakan hal yang normal dan alami dimiliki para ibu, baik mereka yang akan menjadi seorang ibu untuk pertama kalinya ataupun telah menjadi seorang ibu. Tentu saja tidak ada dari pertanyaan-pertanyaan tersebut yang akan memiliki jawaban sederhana atau segera. Segala sesuatunya bergantung pada karunia dan keberkatan dari Allah Ta'ala, di mana pertanyaan-pertanyaan ini kemudian akan terjawab seiring berjalannya waktu. Merupakan sebuah kabar gembira bagi seorang ibu Ahmadi Muslim bahwa pertanyaan terakhir telah memiliki sebuah jawaban langsung, meskipun bukan sebuah jawaban sederhana. Pertanyaan mengenai bagaimana menjadi seorang ibu yang baik dan membesarkan seorang anak dengan cara yang benar
telah dijawab oleh Allah Ta'ala ketika Dia memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk bersabda, "Surga terletak di bawah telapak kaki ibu." Hadis ini menjelaskan bahwa tanggung jawab untuk perkembangan moral dan kerohanian anak-anak telah diembankan kepada para ibu karena mereka memiliki pengaruh terbesar bagi anak-anak. Hal ini berarti bahwa para ibu tidak hanya memberikan petunjuk yang akan membimbing anak-anak mereka kepada surga, melainkan mereka juga harus menunjukkan kepada mereka jalannya dengan perilaku mereka. Jadi, jawaban dari pertanyaan bagaimana membesarkan anak yang saleh adalah bahwa pertama, seorang ibu harus memiliki kecintaan kepada Allah Ta'ala di dalam dirinya, dan kemudian meneruskannya kepada anak-anak mereka melalui contoh kebaikan dari dirinya, didukung dengan doa yang sungguh-sungguh dan terus-menerus tanpa henti bagi anak-anak mereka. Hazrat Khalifatul Masih IV rahmatullah alaih telah menasihatkan, "Saya menasihatkan kepada kalian untuk menjaga diri agar tidak terhanyut dengan budaya barat atau budaya lainnya. Lakukanlah segala upaya atau ambillah langkah-langkah pencegahan. Ini semua merupakan nasihat yang baik. Terkadang hal tersebut efektif, dan terkadang orang menjadi menolak karenanya dan mundur. Tetapi terdapat sebuah nasihat yang diberikan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam dalam syair beliau. Dan sebenarnya telah ditegaskan dalam bentuk yang berbeda lagi dan lagi. Dan hal itu adalah, jika kalian asyik masuk dalam kecintaan kepada Tuhan, maka segala permasalahan akan terselesaikan. Setelah ini, tidak perlu meminta nasihat lain. Kemudian, Tuhan sendiri yang akan menjaga kalian dan Dia sendiri yang akan membuat kalian berhasil dengan memperlihatkan kepada kalian jalan yang benar dengan arah yang tepat dan cara untuk menghadapinya. Bagaimana mungkin seseorang akan meninggalkan jalan seorang yang ia kasihi dan melalui jalan yang akan melawannya? Kemudian masalah pengorbanan. Menjalani sebuah kehidupan suci dan pertentangan budaya akan terselesaikan. Menjadi larut dalam kecintaan kepada Tuhan merupakan jalan keluar tunggal bagi semua permasalahan. Generasi yang lahir sebagai hasil dari cinta tersebut tentu akan tumbuh menjadi generasi milik Tuhan. Jadi ketika dikatakan bahwa surga terletak di bawah telapak kaki ibu, tidak berarti bahwa surga terdapat pada kaki semua ibu. Hal ini berarti bahwa jika surga dapat diturunkan kepada generasi penerus, maka hanya dapat diwariskan melalui para ibu yang dalam diri mereka terdapat sebuah tanda surgawi. Dan surga menjadi gambaran dari keberadaan mereka. Pentingnya kaum perempuan dalam membesarkan anak-anak. Mengapa tugas utama dari tarbiyat anak-anak dipercayakan kepada kaum perempuan? Apa yang membuat mereka begitu penting dalam peran ini? Pertama-tama, tugas ini telah diembankan kepada kaum perempuan oleh Allah Ta'ala, dan Al-Quran mengatakan bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan segala sesuatu dalam sebuah bentuk dan fungsi tertentu. Surah 20 ayat 51. Dan kaum perempuan telah diberikan bentuk yang dibutuhkan untuk melahirkan anak-anak dan berperan untuk membesarkan mereka. Pentingnya peran ini secara jelas telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW pada jawaban yang beliau berikan kepada seorang sahabat perempuan radhiyallahu anhu yang menanyakan bahwa sementara kaum perempuan memenuhi tugas untuk membesarkan anak-anak dan merawat rumah, apakah itu setara dengan penghikmatan terhadap Islam yang dilakukan oleh kaum laki-laki ketika mereka pergi berjihad atau menunaikan ibadah haji? Dan Rasulullah SAW bersabda, "Wahai kaum perempuan, pahamilah dan sampaikan kepada para perempuan yang kalian wakili, bahwa seorang perempuan yang menjaga rumah tangga suaminya dengan cara yang terbaik saat ia tidak ada, dan membesarkan anak-anaknya dengan akhlak yang baik akan mendapatkan ganjaran yang sama
sebagaimana kaum laki-laki melakukan kebaikan lainnya dan jihad. Dengan demikian, membesarkan anak-anak untuk menjadi para Ahmadi Muslim yang saleh membuat seorang ibu dapat meraih keridhaan Allah Ta'ala bagi dirinya dan bagi anak-anaknya. Yang kedua, Hadrat Khalifatul Masih II radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa Allah Ta'ala mengkaruniakan sebuah bakat khusus untuk tugas ini kepada para ibu, karena mereka memiliki kemampuan untuk melawan setan. Huzur radhiyallahu anhu bersabda, "Jika seorang perempuan memutuskan bahwa ia akan membentuk generasi mendatang yang saleh dibandingkan yang biadab, maka bagaimana setan akan dapat merebut mereka?" Huzur bersabda bahwa kaum laki-laki biasanya tidak berhasil dalam menghadapi setan. Seorang laki-laki terbaik dapat mengubah satu generasi dan membuatnya saleh, namun perempuanlah yang memiliki kemampuan untuk merubah keseluruhan generasi masa depan. Beliau menjelaskan, hanya perempuan yang mampu menantang setan secara tetap. Jika kaum perempuan memutuskan untuk membentuk generasi penerus penghikmat agama, maka bagaimana setan akan merusaknya? Generasi mendatang tidak dipengaruhi oleh setan, akan tetapi oleh para ibu mereka. Akan tetapi para ibu dapat membuat kesalahan dengan membiarkan mereka pergi, sehingga mereka menjadi sasaran setan. Kalian harus memahami tanggung jawab kalian. Alasan lain mengapa pendidikan anak-anak dipercayakan kepada para ibu adalah karena jalinan istimewa antara ibu dan anak yang ada di antara para ibu dengan anak-anak mereka. Penelitian menunjukkan bahwa hingga usia remaja, anak-anak secara alami cenderung kepada ibu mereka jauh dibanding dengan ayah mereka. Hal ini memberikan sebuah kesempatan yang lebih besar kepada para ibu untuk mempengaruhi dan mendidik anak-anak mereka. Terdapat pula bukti bahwa anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian dari para ibu mereka, terutama di usia dini, menimbulkan permasalahan emosional, sosial, dan psikologi yang lebih dalam kehidupan mereka di kemudian. Sebuah penelitian 10 tahun terakhir, dari 1.300 orang Amerika menemukan bahwa lebih banyak waktu yang para balita habiskan di tempat penitipan anak menjadikan mereka lebih agresif. Jadi, para ibu Ahmadi Muslim harus benar-benar memahami pentingnya peran mereka dalam mendidik anak-anak mereka pada setiap tahapan kehidupan mereka yang bermanfaat bagi anak-anak mereka dan diri mereka sendiri dalam mematuhi perintah Allah Ta'ala. Sebagaimana sabda Hadrat Khalifatul Masih IV rahmatullah alaih. Seorang perempuan Ahmadi harus mampu memenuhi harapan Rasulullah SAW dalam menciptakan sebuah gambaran surgawi di dunia ini. Dia harus mampu menjadi sumber daya tarik dan kebahagiaan bagi rumahnya, di mana ia menjadi poros dan para anggota keluarganya berputar mengelilinginya. Mereka tidak mendapatkan kenyamanan di luar, melainkan mendapatkan kedamaian dan ketenangan di dalam rumah mereka. Diambil dari buku Surga di Bawah Telapak Kakimu, Bab 1 Pendahuluan, Peran para Ibu Ahmadi dalam Tarbiyat Anak-anak dan pentingnya kaum perempuan dalam membesarkan anak-anak. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sebelum melanjutkan episode berikutnya.